Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara sederhana gimana caranya kita supaya AC di rumah kita menjadi hemat listrik teman-teman. Oke, di sini saya akan tunjukkan ya gimana caranya supaya AC di rumah kita itu menjadi hemat listrik ya. Jadi tagihan per bulan dari listrik di rumah kita menjadi hemat teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan AC Aqua tipe inverter ya. Nah, dengan kapasitas setengah PK teman-teman. Nah, jadi ketika kita menyalakan AC di siang ini, nah kita nyalakan itu jangan langsung pada suhu yang tinggi teman-teman. Nah, cukup kita setel di 26 derajat Celcius. Nah, karena pada suhu itu sudah bisa membuat tubuh kita nyaman. Nah, jadi ketika kita menyetel AC pada suhu 26 derajat Celcius itu tidak akan membuat kerja AC itu langsung berat ya teman-teman. Karena ketika AC itu baru dinyalakan, dia itu butuh yang namanya sirkulasi di semua sistem komponennya ya. Jadi sama seperti kita ketika menyalakan sepeda motor. Nah, itulah kenapa ketika menyalakan sepeda motor tidak boleh langsung kita geber. Biarkan dulu beberapa menit ya. Itu supaya semua komponen sistem itu menjadi siap untuk beroperasi, teman-teman. Nah, kalau AC kita baru kita nyalakan langsung kita setel di suhu misalkan ya 16 derajat Celcius, itu langsung akan membuat kerja dari semua komponen jadi berat ya. Nah, terutama tarikan ke listrik itu pasti akan besar. Nah, terutama karena di AC itu kalau di inverter teman-teman, ini sekedar info, kalau AC di inverter yang tipe inverter itu dia mempunyai sebuah keunggulan ya daripada yang konvensional ya. Nah, kalau yang inverter ini dia bisa menyesuaikan dengan suhu yang ada di ruangan. Jadi ketika suhu di ruangan itu masih terasa panas, maka kompresor AC itu akan bekerja lebih keras. Nah, namun setelah lumayan dingin di ruangan kita, itu akan kerja kompresor lambat laun akan semakin turun teman-teman. Jadi kegunaan inverter itu di situ, karena turun otomatis konsumsi daya listriknya juga menurun teman-teman. Nah, makanya jika dibandingkan dengan AC konvensional ya, misalkan yang setengah PK, nah itu ketika kita baru nyalakan itu misalkan dia daya operasinya itu 350 watt ya yang konvensional. Misalkan kalau setengah PK itu rata-rata segitu teman-teman. Jadi ketika dia nyalakan langsung 350 watt. Nah, meskipun suhu yang kita setel itu sudah tercapai di kamar itu, di ruangan kita ya, itu tetap daya operasinya itu di 350 watt teman-teman. Nah, kalau inverter dia itu memang di awalnya saja yang ini ya, yang tarikan dayanya itu konsumsinya lebih tinggi memang. Namun ketika sudah suhu ruangan itu sudah mulai terpenuhi, dia akan turun, semakin turun, yang berdampak terhadap konsumsi daya listriknya. Nah, sehingga ketika sudah ruangan itu sudah dingin, sudah sejuk, konsumsi dayanya itu bisa sampai 210-an watt teman-teman. Kalau yang inverter setengah PK ya, seperti yang ada di rumah saya. Nah, gitu teman-teman. Itulah mengapa saat ini banyak digunakan AC tipe inverter ya teman-teman, karena memang disitulah letak hemat energinya. Nah, jadi saat ini memang banyak salah kaprah antara AC inverter dan konvensional ya, karena banyak yang menyebut juga bahwa AC konvensional itu jauh lebih hemat dibandingkan AC inverter. Tapi tunggu dulu, kegunaannya seperti apa. Nah, kalau AC konvensional itu jika kita gunakan dalam jangka panjang itu memang itu lebih
boros teman-teman ke listrik ya. Nah, kalau AC inverter itu tarikan daya awalnya saja yang besar. Namun ketika sudah lambat laun, ruangan sudah mulai dingin ya gitu, itu dayanya semakin turun, bahkan jauh di bawah AC konvensional. Makanya kalau AC inverter dia itu sebaiknya memang digunakan dalam waktu yang panjang teman-teman. Jadi bukan hanya 1 jam 2 jam terus dimatikan terus dinyalakan lagi. Nah, di situ letak kesalahpahaman kita terhadap AC inverter. Padahal memang AC inverter itu hemat energi. Di mana letak hemat energinya? Nah, ya di situ. Ketika kita butuh digunakan misalkan 5 jam, ya udah kita nyalakan 5 jam. Jangan sampai 2 jam dimatikan terus dinyalakan lagi. Nah, ketika dinyalakan lagi, dia kan butuh tarikan daya awal. Itulah kenapa AC inverter itu jadi boros kalau seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham ya. Dan jangan lupa AC di rumah kita harus tetap dirawat. Jangan hanya kita pakai, terutama di bagian kompresor, kondensor, itu harus rajin dibersihkan. Selain itu juga selalu cek freonnya juga ya teman-teman, karena freon itu adalah komponen penting untuk AC kita mendinginkan ruangan. Oke teman-teman, sekilas info dan edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya teman-teman. Thank you.